Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu wal ashruna an Hamidin al-Laffafi rahimallahu annahu qala arba'atun talabnaha fi arba'atin fa akhtana turuqahu fawajadnaha fi arba'atin ukhra. Wal maqalatu tasi'atu wal ashruna, adapun makalah yang ke-29, an Hamidin al-Laffafi, diceritakan dari Hamid al-Laffaf rahimahullahu, rahimah semoga melimpahkan rahmat, hu kepada Hamid, Allahu siapa Allah, annahu qala, annahu sesungguhnya Hamid al-Laffaf, qala ialah berkata siapa Hamid al-Laffaf, arba'atun minal umuri talabnaha fi arba'atin. Arba'atun adapun empat, minal umuri dari beberapa perkara. Talabna telah mencari siapa kami, ha kepada itu arba'ah, fi arba'atin pada empat hal yang lain, minal masaliki dari beberapa jalan. Fa akhtana turuqaha, fa akhtana kemudian salah siapa kami, turuqaha kepada jalannya arba'atun minal umuri ini, ai artinya tilkal umuri al arba'ati, perkara-perkara itu al arba'ati yang empat. Fawajadnaha fi arba'atin ukhra, fawajadnaha kemudian menemukan siapa kami, ha kepada itu arba'atun minal umuri, fi arba'atin ukhra pada empat hal yang lain, minal masaliki dari beberapa jalan. Apa saja yang empat tersebut? Talabnal ghina ai al-yasara fil mali fawajadnahu fil qanaati. Talabnal ghina fil mali fawajadnahu fil qanaati. Talabna mencari siapa kami, al-ghina kepada kekayaan, ai artinya al-yasara kekayaan, fil mali dalam harta. Fawajadnahu kemudian menemukan siapa kami, hu kepada itu al-ghina, ai artinya al-ghina kekayaan, fil qanaati di dalam qanaah, ai artinya fir ridho bil qismati dalam ridho terhadap pembagian, wa fi sukunil qalbi inda adamil ma'lufati dan dalam ketenangan hati ketika tidak ada hal-hal yang dibutuhkan. Wa talabna ar-rahata fi tharwati fawajadnaha fi qillatil mali. Wa talabna dan mencari siapa kami, ar-rahata kepada kesenangan, ai artinya zawalal masyaqqati, hilangnya kesusahan, fi tharwati dalam banyaknya harta, ai artinya kathratil mali dalam banyaknya harta. Fawajadnaha fi qillatil mali, fawajadna kemudian menemukan siapa kami, ha kepada itu ar-raha fi qillatil mali dalam sedikitnya harta. Wa talabna al-ladzati fin ni'mati fawajadnaha fil badani sahihi. Wa talabna dan mencari siapa kami, al-ladzati kepada kelezatan-kelezatan, bihalawati dzauqi dengan manisnya rasa, wa nuril basari dan cahaya dalam pandangan, wa huduril marjuwi dan hadirnya hal-hal yang diinginkan, fin ni'mati dalam kenikmatan, wahya ma kusida bihin naf'u, wahya adapun itu an-ni'mah ma ialah sesuatu, kusida yang dimaksudkan, bihi dengan itu ma an-naf'u apa manfaatnya. Fawajadnaha kemudian menemukan siapa kami, ha kepada itu al-ladzati, ai artinya al-ladzati kelezatan-kelezatan, fil badani sahihi dalam badan as-sahihi yang sehat. Wa talabna al-ilma fi batnin syab'in fawajadnahu fi batnin ja'in. Wa talabna dan mencari siapa kami, al-ilma kepada ilmu, fi batnin syib'in dalam perut yang kenyang. Fawajadna kemudian menemukan siapa kami, hu kepada itu ilmu, fi batnin ja'in dalam perut ja'in yang lapar. Wa fi nuskhatin dan di dalam naskah yang lain, wa talabna rizqa fil ardi fawajadnahu fis samai.
wa talabna dan mencari siapa kami, ar-rizqa kepada rizki, fil ardi di bumi, fawajadna kemudian menemukan siapa kami, hu kepada itu rizki, fis samai di langit. Ai artinya maksuman fis samai, maksuman padahal dibagi-bagikan, fis samai di langit. Dalam makalah yang ke-29 ini diriwayatkan dari Hamid Al-Laffaf rahimahullahu anhu bahwa Hamid Al-Laffaf ini pernah berkata, terdapat 4 hal yang telah aku cari pada 4 jalan, namun ternyata aku salah dalam menentukan jalannya. 4 hal yang kucari itu ternyata kutemukan pada 4 jalan yang lainnya. Yang pertama adalah aku mencari kekayaan di dalam harta, namun aku salah. Ternyata kekayaan itu kutemukan di dalam qanaah, yaitu rela terhadap pembagian dari Allah dan dalam ketenangan hati ketika kita tidak memiliki apa yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua adalah aku mencari kesenangan dan hilangnya kesusahan. Dan hal tersebut kucari di dalam banyaknya harta, namun aku salah. Ternyata kesenangan tersebut kutemukan di dalam sedikitnya harta. Selanjutnya kucari kelezatan-kelezatan dalam kenikmatan. Ternyata aku salah dan kutemukan kelezatan-kelezatan itu pada badan yang sehat. Dan yang terakhir adalah aku cari ilmu dalam perut yang kenyang, namun aku salah. Ternyata ilmu itu kutemukan di dalam perut yang kelaparan. Dalam sebagian naskah yang lain dinyatakan bahwa aku mencari rizki di bumi, ternyata aku salah dan kutemukan rizki itu berada di langit. Artinya dibagi-bagikan oleh Allah di langit. Kaidah nahu dan sorof yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama kita perhatikan lafadz tilkal umuri al-arba'ati. Lafadz al-arba'ati ini adalah na'at bagi lafadz al-umur. Namun dilihat sekilas secara lafadz di sini tidak adanya kecocokan antara na'at dengan man'utnya, di mana man'utnya berupa lafadz yang jamak dan mudzakkar, sementara na'atnya berupa lafadz yang mufrad dan bentuknya muannas. Hal tersebut terjadi karena man'utnya berbentuk jamak yang ghairu akil, di mana jamak yang ghairu akil dianggap sebagai mufrad muannas. Oleh karena lafadz al-umur ini sudah dianggap sebagai mufrad muannas, maka pada naatnya pun boleh dibentuk dengan lafadz mufrad muannas pula. Selanjutnya kita perhatikan lafadz fi arba'atin ukhra. Lafadz ukhra ini adalah naat bagi lafadz arba'atin. Lafadz ukhra ini adalah bentuk muannas bagi wazan af'alu. Karena lafadz ukhra di sini merupakan naat bagi lafadz arba'ah, di mana lafadz arba'ah di sini adalah berbentuk muannas, maka naatnya pun harus berbentuk muannas pula. Oleh karena itu lafadz ukhra ini pun dibentuk muannas dengan mengikutkan wazan fu'la yang merupakan bentuk muannas dari wazan af'alu. Af'alu fu'la, akharu ukhra. Jadi fi arba'atin ukhra, dalam 4 ukhra yang lain. Selanjutnya kita perhatikan lafadz-lafadz yang terletak setelahnya ai at-tafsiriyah. Dalam makalah ini banyak sekali terdapat ai, di mana ai tersebut adalah ai tafsir, yaitu ai yang berfungsi untuk menjelaskan maksud daripada lafadz yang terletak sebelumnya. Di sini kita perhatikan contohnya adalah lafadz wa talabna rohata ai zawalal masyaqqati. Lafadz zawalal masyaqqah ini adalah lafadz yang menjelaskan maksud daripada ar-rohah. Apa yang dimaksud dengan ar-rohah itu? Maksudnya adalah zawalal masyaqqah. Lafadz yang terletak setelahnya ai tafsiriyah ini berkedudukan sebagai athof bayan atau sebagai badal, di mana i'rabnya pun harus mengikuti kepada lafadz yang terletak sebelum ai. Dalam susunan ini
lafadz yang terletak sebelum ai atau lafadz yang dijelaskan maksudnya adalah lafadz ar-roha, di mana lafadz ar-roha di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih dan dinasobkan. Wa qalabna ar-rohata. Oleh karena itu, lafadz yang terletak setelahnya ai itu pun harus dibaca nasab pula. Jadi, ai zawalal masyaqqati. Demikian pula dengan lafadz fit tarwati ai kathratil mali. Kathratil mali ini menjelaskan terhadap lafadz ats-tsarwati, di mana lafadz ats-tsarwati di sini i'rabnya jer sebab dimasukin oleh huruf jer, maka lafadz yang terletak setelah ai tafsiriyah ini pun harus dibaca jer pula. Jadi ai kathratil mali. Begitu juga dengan lafadz fawajadnaha ai alladzati. Lafadz alladzati ini sebagai badal atau atof bayan daripada bomerha, di mana bomerha ini kedudukannya sebagai maf'ul bih dari lafadz wajadah. Fawajadna kemudian menemukan siapa kami ha kepadanya. Kemudian apa yang dimaksud dengan bomerha di sini dan dijelaskan dengan lafadz alladzati. Oleh karena itu lafadz alladzati ini juga harus dibaca nasab dan tanda nasabnya dengan menggunakan kasroh karena berupa jamak muannas salim. Selanjutnya kita perhatikan lafadz maqsuman ai maqsuman. Lafadz maqsuman ini dinasobkan sebagai hal dari dhamirhu yang ada pada lafadz fawajadnahu. Jadi wa talabna dan mencari siapa kami ar-rizqa kepada rizki fil ardi di bumi. Fawajadna kemudian menemukan siapa kami hu kepada itu rizki maqsuman fis sama, padahal dibagikan fis sama'i di langit. Jadi aku mencari rizki di bumi, ternyata rizki itu dibagi-bagikan di langit. Wallahu a'lam bishawab.